Bab 502. Domain memasuki badan. Dia saat ini mampu melakukan ini bukan karena kultivasinya cukup kuat untuk menekan hawa dingin di sini, tetapi karena hawa dingin di hatinya. Rasa dingin di hatinya tidak akan meleleh dan dengan demikian memberinya kemauan yang pantang menyerah. Ini adalah keadaan kemurnian pikiran. Hatiku dingin, jadi tidak ada dingin di dunia ini yang bisa menghentikanku bahkan untuk setengah detik. Tatapan Wang Lin dingin dan aura yang dia pancarkan dingin. Saat ini dia tidak lagi merasa seperti manusia tetapi mengeluarkan aura es primordial yang tidak pernah mencair. Di puncak menara di puncak gunung, Olsir duduk di sana, menatap Wang Lin saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju puncak. Matanya bersinar terang saat dia menatap Wang Lin dan tenggelam dalam pikirannya. Belum diartikan awalnya, Olsir hanya berpikir bahwa Wang Lin akan mengambil 10 langkah ke tanah surga yang hancur sebelum berhenti. 10 langkah adalah batas dari kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan. Jika Wang Lin bisa melakukan itu, dia akan memanggil membawa Wang Lin ke menara untuk mengajarinya mantra terlarang. Tapi saat ini Wang Lin sudah berjalan 21 langkah, dan ini adalah batas dari seorang kultivator transformasi jiwa. Hanya dengan energi spiritual surgawi dari seorang kultivator ascendan seseorang dapat mengambil langkah ke-22 dan tidak membekukan jiwa asalnya. Bahkan dengan kekuatan mental Olsir, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut di hatinya. Kemurnian pikiran, anak ini sedang memurnikan pikirannya di sini. Kultivasi surgawi, kultivasi kebenaran, dan kultivasi Dao, sepertinya anak ini telah mendapatkan pencerahan. Hatinya dingin, jadi tidak peduli seberapa dinginnya sesuatu, itu tidak dapat mempengaruhi hatinya. Dengan menggunakan keadaan ini, dia dapat mengambil 21 langkah. Wang Lin, Tuan meremehkanmu. Jika Anda berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun, saya ingin tahu apakah Anda dapat mencapai 3 alam nirvana. Petik 2. Wang Lin berhenti setelah mengambil langkah ke-21. Seluruh tubuhnya sekarang sedingin es. Wilayah saya adalah bagian dari pemahaman hidup dan mati di bawah reinkarnasi. Dao reinkarnasi adalah salah satu dao paling kejam yang pernah ada. Di belakang Wang Lin, langit berubah warna dan salju yang turun di belakangnya mulai bergolak. Kemudian sebuah gulungan raksasa tiba-tiba muncul di belakangnya. Sungai dan gunung muncul di gulungan itu, namun, tidak ada warna, hanya hitam dan putih. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, mengangkat kakinya, dan mengambil langkah ke-22. Dengan langkah ini, seluruh gunung bergetar dan es di bawahnya retak. Ini menunjukkan betapa kuatnya langkah itu. Mata Olsir melepaskan cahaya keemasan saat dia berdiri di dalam menara. Saat itu, Sun Yun mampu mengambil 26 langkah dengan kultivasi transformasi jiwa tahap akhir. Wang Lin, berapa banyak langkah yang bisa kamu ambil? Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat menara di puncak gunung. Setelah merenung sejenak, dia mengangkat kakinya dan melangkah lagi. Kali ini dia tidak hanya mengambil 1 langkah, dia mengambil 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Pada langkah pertama, Wang Lin mengangkat kepalanya dan matanya menjadi dingin. Pada langkah kedua, seluruh tubuhnya sedingin es. Pada langkah ketiga, gulungan hidup dan mati di belakangnya tiba-tiba menyusut dan melayang di atas kepalanya. Pada langkah keempat, Wang Lin dipenuhi energi saat rasa dingin di hatinya memenuhi tubuhnya.
Rasa dingin ini menyatu dengan domainnya untuk menciptakan kekuatan misterius, dan dengan itu dia mengambil langkah kelima. Setelah langkah kelima ini, tatapan Wang Lin seperti kilat saat dia melihat menara di puncak gunung. Dia mengambil 5 langkah berturut-turut, dan setiap langkah yang diambilnya akan menyebabkan gema suara gemuruh dari gunung. Setelah ambil 5 langkah, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Wang Lin, namun, alih-alih runtuh, mereka mulai pulih secara misterius. 27 langkah. Gulungan hidup dan mati yang mengambang di atas Wang Lin berubah dari 3 inci di atas kepalanya menjadi memasuki kepalanya dan benar-benar menyatu dengan jiwa asalnya. Pada saat ini, aura mengejutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Wang Lin. Rambut panjangnya bergerak tanpa angin, dan salju di sekelilingnya mulai berputar saat didorong menjauh darinya. Domain itu adalah sesuatu yang dipahami ketika mencapai tahap formasi jiwa dan kemudian memperoleh pemahaman tentangnya selama 3 tahap-tahap formasi jiwa sebelum dapat mengambil bentuk fisik. Pada saat itu, seseorang hanya membutuhkan kultivasi dan giok surgawi yang cukup untuk memurnikan tubuhnya dari tubuh fana menjadi tubuh celestial. Kemudian, setelah jiwa asal seseorang benar-benar menyatu dengan tubuhnya, mereka dapat mencapai tahap transformasi jiwa. Domain seseorang akan menjadi keberadaan yang sepenuhnya jasmani ketika mereka memahaminya pada tahap transformasi jiwa. Namun, proses ini tidak terjadi secara instan tetapi secara bertahap dari waktu ke waktu. Domain hidup dan mati Wang Lin adalah domain yang sangat langka, dan sangat sulit untuk menjadikannya jasmani. Sampai sekarang, Wang Lin hanya memiliki pemahaman yang samar tentang bagaimana membuatnya menjadi nyata, dia masih belum memahami poin-poin kuncinya. Jika dia terus seperti ini, maka peluangnya untuk mencapai tahap ascendan sangatlah tipis. Tapi hari ini, di Sateret Land of the Celestials, domain dan kemurnian pikirannya menyatu, memungkinkan dia untuk mengambil 5 langkah lagi dari batas 22 langkah aslinya. 5 langkah ini adalah langkah-langkah di jalan Dao yang dipenuhi dengan tekad untuk tidak menoleh ke belakang. Jika dia tidak mengambil langkah, itu akan baik-baik saja, tetapi jika dia melakukannya, maka dia harus melampaui mereka sebelumnya. Menggunakan momen ini, Wang Lin dapat mengambil langkah maju yang penting dalam menjadikan domainnya jasmani. Meskipun langkah ini tidak banyak meningkatkan pemahamannya tentang domainnya atau meningkatkan kultivasinya, itu membuka jalan yang sangat penting untuk mencapai tahap ascendan. Domain memasuki tubuh. Di menara, Olsir menarik napas dalam-dalam dan berkata, anak ini memiliki harapan untuk mencapai tahap ascendan dalam 100 tahun. 27 langkah. Wang Lin merenung. Dia bisa merasakan bahwa 27 langkah adalah batasnya. Sebenarnya, pada langkah ke-25, Dao dan domainnya mencapai batasnya saat ini, tetapi karena domainnya memasuki tubuhnya dan pencerahan yang diperolehnya, dia dapat mengambil beberapa langkah lagi untuk mencapai total 27 langkah. Wang Lin tahu bahwa dia tidak dapat mengambil langkah ke-28. Jika dia mengambil langkah itu, semua kultivasinya akan hilang dan bahkan jiwa asalnya akan hancur. Tepat pada saat ini, cahaya 7 warna di puncak menara mulai bersinar terang dan berubah menjadi 7 lingkaran cahaya yang mengelilingi seluruh gunung. Pada saat itu, semua rasa dingin yang mengelilingi gunung tiba-tiba menghilang. Es di depan Wang Lin mulai bersinar dengan cahaya 7 warna, dan pelangi 7 warna terbang keluar dari tanah di hadapannya.
Naiklah untuk menemuiku. Suara Olsir datang dari menara di puncak, dan itu dipenuhi dengan keagungan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan kultivasinya sedikit sebelum melangkah ke pelangi. Dengan satu langkah, dia melangkah ke pelangi, dan dengan langkah kedua, dia melewati 70 anak tangga yang tersisa untuk sampai di kaki menara. Ini adalah menara yang terlihat sangat biasa. Pada saat ini, sinar cahaya 7 warna berkumpul di kaki menara dan membentuk Olsir. Nenek moyang dari Sekte Nasib Surgawi saya bukanlah seorang kultivator tetapi mantra takdir surga ini. Satu-satunya hal yang saya cari adalah nasib surga. Mantra takdir bisa dibuat oleh langit dan manusia, tapi bagaimanapun juga, takdir adalah kuncinya. Saya kebetulan melewati planet Susaku ketika Anda sedang memahami domain Anda. Saya melihat Anda mengikuti domain Anda ke asalnya, dan saya tergoda oleh kecintaan saya pada bakat untuk menerima Anda sebagai murid. Ini berarti ada takdir di antara kita, takdir guru dan murid. Aku, yang Maha Melihat, telah mengikuti takdir langit sepanjang hidupku, dan karenanya aku menerimamu sebagai muridku. Pada titik ini, Olsir berhenti dan menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin penuh hormat, dia hanya berdiri di sana dan tetap diam. Kamu berjalan 27 langkah di luar dugaanku, kamu tidak mengecewakanku. Yang Maha Melihat menarik pandangannya, mengangkat tangannya, dan menggenggam udara. Dengan suara robekan bergema di area tersebut, langit terbelah dua oleh genggaman biasa itu, menciptakan celah besar. Cahaya 7 warna keluar dari celah dan menutupi seluruh sekte. Saat ini sekte utama dan 3 gunung ditutupi oleh cahaya 7 warna ini. Pada saat yang sama, 7 divisi masing-masing mengeluarkan lingkaran cahaya berwarna yang sesuai dengan divisi mereka. Pada saat ini, sebagian dari planet Tian Yun diselimuti oleh cahaya 7 warna ini. Di sumber dari semua cahaya 7 warna ini, celah, Olsir memancarkan aura 7 warna dan tersenyum. Sepanjang hidup saya paling menyukai 7 warna. Jika Anda menambahkan hitam dan putih dari 3 gunung di sini, 9 warna bersama adalah pemandangan paling indah di dunia. Dengan itu, ekspresi Olsir menjadi serius. Pada saat ini, semua kelembutan dari sebelumnya telah hilang dan digantikan dengan keagungan. Dia memandang Wang Lin dan berteriak. Wang Lin, berlutut. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin dengan cepat berlutut dan mengangkat kepalanya untuk melihat Olsir. Tangan kanan Olsir menunjuk Wang Lin dan dia berteriak, "Hari ini aku, Olsir, menerima Wang Lin sebagai murid ke-7 divisi ungu di bawah 9 warna. Wang Lin, apakah Anda bersedia menjadi murid saya, mengikuti aturan sekte, tidak mengkhianati sekte nasib surgawi, fokus pada kultivasi, berjalan di jalur Grand Dao, dan menyelesaikan Dao Anda?" "Kamu?" jawab aku. Mata Wang Lin menjadi serius. Dia mengungkapkan tatapan penuh tekad dan berkata, "Selama guru tidak mengkhianati saya tidak akan mengkhianati guru. Selama sekte nasib surgawi tidak mengkhianati saya tidak akan mengkhianati sekte nasib surgawi. Ini janjiku, Wang Lin." Mata Olsir menyipit, dan dia dengan hati-hati menatap Wang Lin sebelum perlahan mengangguk. Tangan kirinya terulur ke arah celah dan seluruh langit tiba-tiba bergetar. Sebuah altar raksasa berwarna 7 perlahan turun dari langit. Altar ini terlalu besar. Ketika hanya sebagian yang turun, terdengar serangkaian suara berderak,
seolah-olah tanah tidak bisa menahan beratnya. Ada tablet kayu 7 warna yang tak terhitung jumlahnya di altar. Pada saat ini, dengan lambaian tangan kiri All-Seer, sebuah tablet kayu terbang keluar dan mendarat di telapak tangannya. Paku All-Seer seperti pisau saat dia dengan cepat mengukir sesuatu ke tablet. Planet Tianyun, tahun pertama Yanwu, Wang Lin diterima sebagai murid ketujuh dari Divisi Ungu. Dengan itu, All-Seer melemparkan tablet itu dan kemudian terbakar menjadi api ungu. Itu terbang kembali dalam sinar cahaya ungu kembali ke altar. Sekarang aku akan mengajarimu teknik terlarang. Jenis apa yang ingin kamu pelajari? Bab 503. Satu lagi. Ketika pertanyaan All-Seer mendarat di telinganya, Wang Lin merenung. Semua mantra terlarang berasal dari mantra surgawi, jadi ada perbedaan kekuatan yang besar di antara setiap mantra terlarang. Beberapa mantra terlarang berasal dari mantra surgawi kualitas menengah. Mantra ini jauh lebih kuat daripada mantra terlarang yang berasal dari mantra surgawi berkualitas rendah. Nyatanya, kekuatan mereka mungkin tidak jauh lebih lemah dari mantra surgawi berkualitas rendah. Juga, jika ada mantra yang berasal dari mantra langit berkualitas tinggi, itu tidak lebih lemah dari mantra langit berkualitas rendah, mereka mungkin lebih kuat. Pada akhirnya, kekuatan mantra terlarang bergantung pada kualitas mantra langit asalnya. Belum diartikan Wang Lin tidak kekurangan mantra ofensif. Apakah itu 3 mantra pembunuhan dari Situnan atau kereta perang dengan segel pertama dirilis? Mereka semua adalah metode menyerang. Selain itu, dia masih memiliki pedang langit dan pedang setengah bulan. Bila setengah bulan mungkin saja salah satu harta terpenting Wang Lin. Adapun mantra pelarian, dengan pembatasan teleportasi, dia tidak khawatir. Meski membutuhkan sedikit waktu untuk menggunakannya, sekali digunakan, kekuatannya luar biasa. Adapun ketika dia berada di luar angkasa, dia memiliki kompas naga perak, jadi kecepatannya tidak lebih lambat dari orang lain. Namun, ini semua dibandingkan dengan pembudidaya tingkat ascendan. Kekuatan yang diperoleh seseorang ketika kultivasi mereka melewati tahap ascendan dan mencapai 2 tahap yin dan yang, atau melewati tahap ketiga nirvana, bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan Wang Lin saat ini. All-Seer tidak mematahkan pemikiran Wang Lin. Dia diam-diam menatap ke kejauhan tanpa sedikit pun ketidaksabaran. Ini adalah pilihan pertama Wang Lin. All-Seer ingin melihat mantra apa yang akan dipilih anak ini. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengangkat kepalanya untuk menatap All-Seer dan perlahan berkata, murid ingin belajar mantra bertahan hidup. Bertahan hidup. All-Seer menatap Wang Lin dan tersenyum. Bagaimana kamu ingin bertahan hidup? Suara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, selama masih ada tanda-tanda kehidupan, aku akan bisa bertahan dan melanjutkan pengejaran Grendel. All-Seer tersenyum tipis saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan tidak memiliki mantra seperti itu. Wang Lin merenung dan tidak berbicara. All-Seer merenung sedikit sebelum berkata, lupakan saja. Meminta Anda memilih berarti membiarkan keberuntungan Anda sendiri yang bekerja, tetapi bagi saya meminta Anda adalah kesalahan guru Anda. Nasib Anda tidak dapat ditemukan dengan pertanyaan, itu akan bergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Sekarang guru akan membuka pintu ke 3600 mantra terlarang. Anda bisa memilih sendiri. Petik 2. Dengan itu, All-Seer mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Wang Lin dengan kecepatan yang tak terbayangkan.
Wang Lin hanya melihat pintu 7 warna terbuka saat jari Olsir menunjuk ke arahnya, lalu tubuhnya terbang ke arah pintu tanpa persetujuannya. Dia secara bertahap bergerak melalui pintu. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah dunia 7 warna. Tempat ini tidak terbatas, tetapi ada 3.600 All-Seers yang identik di sini. Mereka duduk dalam posisi lotus, berkultivasi, atau bertarung. 3.600 All-Seer tersebar di seluruh dunia ini dan mengolah mantra mereka sendiri. Setiap mantra berbeda. Wang Lin diam-diam berdiri di sana, menonton semua All-Seers yang berbeda. Sekilas, Wang Lin melihat All-Seer berdiri di kejauhan. Tangan All-Seer ini membentuk segel dan bergerak dengan cara yang tidak terduga. Sinar energi spiritual surgawi logam muncul dari tangannya. Energi langit logam membentuk pusaran raksasa. 1 putaran, 2 putaran, segera dengan mudah mencapai 9 putaran. Pada saat ini, kekuatan yang mengejutkan hati Wang Lin perlahan keluar dari pusaran. Kekuatan ini sangat kuat. Taktik pemurnian surgawi 9 siklus. Wang Lin melihatnya sebentar sebelum melihat yang berikutnya. Dia melihat maha melihat lainnya duduk dalam posisi teratai 300 kaki jauhnya. Matanya tidak tertutup, mereka melepaskan cahaya terang. Untaian gas hitam melayang keluar dari tubuhnya dan berkumpul di atas kepalanya. Semakin banyak gas hitam berkumpul di atas kepalanya hingga terbentuk awan hitam. Awan hitam tiba-tiba mulai bergolak seperti orang gila dan kemudian segera turun dari atas dan mengepung All-Seer itu. Ada suara mendesis yang datang dari awan hitam sebelum tiba-tiba bergerak dan menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Mantra terlarang, tubuh iblis abadi. Mata Wang Lin berbinar. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin tidak terburu-buru saat dia memeriksa semua 3.600 mantra terlarang satu persatu. Di kejauhan, ada All-Seer berjubah putih yang matanya memancarkan cahaya misterius. Dia mengangkat tangan kanannya dan melepaskan cahaya 7 warna. Matanya bersinar ungu dan kemudian ungu dari cahaya di tangannya terbang keluar dan menghilang ke dalam kehampaan. Gelombang kejut bergema di dalam hatinya saat Wang Lin diam-diam menyaksikan adegan ini di hadapannya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini, dan dari 3.600 mantra, dia telah melihat sebagian besar darinya. Namun, dari semua itu, hanya yang ini yang mengejutkannya sampai tingkat ini. Mantra ini sangat kuat, tapi itu bukan poin kuncinya. Poin kuncinya adalah mantra ini didasarkan pada cahaya 7 warna. Harus dikatakan bahwa All-Seer paling menyukai cahaya 7 warna, jadi mantra yang didasarkan padanya tidak mungkin lemah. Wang Lin mencari sangat lama sebelum berbalik dan tidak pernah melihatnya lagi. Di bagian yang sangat tidak mencolok dari dunia 7 warna ini, ada area kosong yang luas dengan hanya All-Seer berjubah abu-abu yang duduk di sana. Tidak ada tanda-tanda fluktuasi energi spiritual surgawi, dia hanya duduk di sana berkultivasi dengan mata tertutup. Wang Lin hanya melihat sekali saat dia melewatinya dan kemudian melompati area ini. Namun, saat dia melompat, dia tiba-tiba berhenti, berbalik, dan dengan hati-hati memeriksa All-Seer yang sedang berkultivasi ini. Abu-abu. All-Seer menyukai 7 warna, dan 9 warna adalah puncaknya, jadi dari mana datangnya abu-abu? Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Semakin dia melihat, semakin cerah matanya. Meskipun All-Seer ini terlihat persis sama dengan yang lainnya,
Wang Lin dapat mengetahui sekilas bahwa yang satu ini tampak sedikit lebih muda. Olsir yang lebih muda, mata Wang Lin berbinar. Dia duduk dalam posisi lotus dan kemudian menatap Olsir berjubah abu-abu. Dia duduk di sana selama beberapa hari. Selama beberapa hari ini, Olsir berjubah abu-abu tidak bergerak, seolah-olah waktu telah berhenti. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin masih diam duduk di sana, tapi dia masih belum melihat Olsir ini bergerak sedikit pun. Aneh. Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung saat dia mengangkat tangan kanannya dan menggerakkannya dengan sangat cepat, menciptakan bayangan. Segera, batasan ilusi muncul di tangannya dan berubah menjadi segel hitam. Dia memukul segel, lalu dengan cepat terbang ke Olsir berjubah abu-abu, yang masih duduk diam di sana. Ini adalah pertama kalinya dia menyerang sejak datang ke sini. Pembatasan terbang di udara dan menembus Olsir berjubah abu-abu. The Olsir tidak bergerak sama sekali dan menghilang bersamaan dengan pembatasan. Wang Lin terkejut. Dia menyebarkan indera ketuhanannya untuk memeriksa area sekitarnya dengan hati-hati tetapi tidak menemukan jejak Olsir berjubah abu-abu. Aneh. Wang Lin mengerutkan kening. Dia merenung sebentar sebelum menyebarkan akal ilahi dan mencari dunia 7 warna ini dengan kecepatan kilat. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu. Pada hari ini, saat Wang Lin sedang terbang, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menoleh ke kiri tanpa ragu-ragu. Tidak lama kemudian, Wang Lin berhenti dan melihat seorang Olsir duduk dalam posisi lotus 1000 kaki di depannya. Dia mengenakan jubah abu-abu. Ini adalah Olsir aneh berjubah abu-abu yang telah dicari Wang Lin selama beberapa hari terakhir. Wang Lin dengan cepat terbang dan berhenti 100 kaki di depannya. Dia merenung sebentar sebelum menamparkan tasnya. Pedang langit muncul di tangannya. Mata Wang Lin menyala, dan tanpa sepatah kata pun, dia mengayunkan pedang. Sinar energi pedang ditembakkan, dan bilah setengah bulan mengikutinya. Kecepatan pedang setengah bulan itu tak terbayangkan. Dalam sekejap mata, bilah setengah bulan menembus dada Olsir berjubah abu-abu. Namun, itu tidak membahayakan dirinya. Seolah-olah keberadaannya hanyalah ilusi. Energi pedang yang mengikuti tak lama kemudian juga langsung menembus Olsir berjubah abu-abu dan terbang ke kejauhan. Tepat pada saat ini, niat membunuh datang dari Olsir berjubah abu-abu. Niat membunuh ini sangat kuat, itu hampir cukup mengerikan untuk mencapai langit. Hampir dalam sekejap mata, niat membunuh memenuhi area sekitarnya dan dengan cepat menyebar. Jauh di kejauhan, semua Olsir lainnya yang sedang melatih mantra mereka berhenti dan melihat ke arah ini dengan cahaya misterius di mata mereka. Saat ini, di dunia 7 warna ini, semua pelihat lainnya merasakan perubahan yang terjadi di sini. Olsers lainnya segera terbang ke sini, dan dalam sekejap mata, mereka semua tiba dalam jarak 5.000 km dari Olsir berjubah abu-abu. Segel, teriakan datang dari semua Olsers dalam jarak 5.000 km. Kekuatan misterius dan tak terbayangkan tiba-tiba muncul. Itu turun dari surga seperti jaring raksasa dan dengan cepat bergegas menuju Olsir berjubah abu-abu untuk menyegelnya. Olsir berjubah abu-abu mengungkapkan cibiran saat dia mengangkat kepalanya dan hanya mengatakan satu kata, "Enyahlah." Dengan satu kata, langit berubah warna dan jaring raksasa hancur. Niat membunuh yang tak terbayangkan dengan cepat menyapu 5.000 km. Semua Olsers dalam jarak 5.000 km dengan cepat terpaksa mundur.
Segera, mereka mundur puluhan ribu kilometer. Pada saat ini, hanya beberapa All-Seer yang tersisa dalam jarak 5.000 kilometer dari All-Seer berjubah abu-abu. All-Seers ini adalah orang-orang yang memiliki mantra terlarang yang kuat. Di bawah serangan niat membunuh ini, Wang Lin segera basah oleh keringat dingin. Niat membunuh ini tak terhitung kali lebih kuat dari tubuh aslinya. Itu seperti membandingkan bulan yang bersinar dengan kunang-kunang, mereka sama sekali tidak sebanding. Sebelumnya, Wang Lin percaya bahwa niat membunuh tubuh aslinya adalah yang terkuat, tapi sekarang All-Seer berjubah abu-abu ini adalah orang dengan niat membunuh paling kuat yang pernah dia lihat. Namun, bukan ini yang paling mengejutkan Wang Lin. Yang paling mengejutkannya adalah ketika semua All-Seers lainnya bergegas, dia dengan jelas merasakan dengan perasaan ilahi bahwa semua 3.600 All-Seers telah tiba. Mata Wang Lin tiba-tiba menatap All-Seer yang berwajah dingin. Dia adalah yang ke-3.601. Ada satu tambahan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Bab 504. Seni Pembantaian Surgawi. Tepat pada saat ini, All-Seer berjubah abu-abu tiba-tiba membuka matanya. Ini adalah pertama kalinya dia membuka matanya. Dia memiliki sepasang mata abu-abu. Dia memandang Wang Lin tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, ketika tatapan ini menimpanya, Wang Lin merasakan jiwa asalnya bergetar dan telinganya dipenuhi dengan gemuruh guntur. Jangan ganggu aku. Jiwa asal Wang Lin bergetar hebat, dan dia kehilangan kesadaran akan lingkungannya. Ketika dia sadar kembali, All-Seer berjubah abu-abu telah menghilang tanpa jejak. Belum diartikan, aneh. Ekspresi Wang Lin menjadi gelap dan dia diam-diam merenung sebentar. Kemudian dia menyebarkan indera ketuhanannya dan mulai mencari lagi. Dia menyerah untuk memeriksa semua All-Seers yang tersisa untuk mantra mereka dan mulai mencari All-Seer berjubah abu-abu yang aneh ini. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin mencari dengan sekuat tenaga dan bisa bertemu dengan All-Seer berjubah abu-abu sekali lagi. Setiap kali dia mencoba, tidak ada serangannya yang berpengaruh, dan All-Seer berjubah abu-abu akan menghilang tanpa jejak. Tidak peduli seberapa keras untuk mencoba, dia tidak bisa menemukan bagaimana All-Seer berjubah abu-abu menghilang. Sampai ke-6 kalinya. Tepatnya, ke-6 kalinya bukanlah Wang Lin yang menemukan All-Seer berjubah abu-abu, tetapi All-Seer berjubah abu-abu menemukan Wang Lin. Pada hari ini, Wang Lin sudah menyerah untuk mencari dan memutuskan untuk mempelajari mantra 7 warna itu. Mantra itu adalah mantra yang dia anggap terbaik di sini. Dia diam-diam berdiri di depan All-Seer yang mendemonstrasikan mantra 7 warna. Saat dia menghela nafas dan hendak memutuskan, sebuah suara masuk ke telinganya seperti angin dingin. Apakah kamu murid All-Seer? Wang Lin terkejut saat dia perlahan berbalik untuk melihat ke belakang. All-Seer berjubah abu-abu muncul seperti hantu 10 kaki di belakangnya. Pada saat yang sama, All-Seer yang mempraktikkan mantra 7 warna berhenti memamerkan mantranya dan mengangkat kepalanya untuk melihat All-Seer berjubah abu-abu. All-Seer berjubah abu-abu memelototi All-Seer lainnya, menyebabkan All-Seer lainnya mundur dan menghilang ke kejauhan seolah-olah dia takut pada All-Seer berjubah abu-abu. Wang Lin mengangguk dan berkata, "Ya, saya. Mengapa kamu di sini?" Suara All-Seer berjubah abu-abu masih dingin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Untuk memilih mantra terlarang." Mantra terlarang, All-Seer berjubah abu-abu mengungkapkan ekspresi jijik, lalu dia memandang Wang Lin dan berkata,
sangat jarang baginya untuk membiarkan seseorang masuk ke sini. Saya khawatir itu untuk saya. Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, "Senior adalah?" Olsir berjubah abu-abu tidak menanggapi pertanyaan Wang Lin tetapi dengan hati-hati memeriksa Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Tampilkan domain Anda." Wang Lin mengerutkan kening tetapi kemudian segera santai dan mengeluarkan domain hidup dan matinya. Tak lama kemudian, domain berubah menjadi cahaya hitam dan putih di atas kepalanya dan kemudian tiba-tiba bergabung untuk membentuk gulungan hidup dan mati. Mata Olsir berjubah abu-abu menyala, lalu dia mengangguk dan berkata, "Serang aku." Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengangkat tangannya dan gulungan hidup dan mati tiba-tiba muncul di genggamannya. Lalu dia tiba-tiba menariknya terbuka. Saat ini dia seperti surga yang mengendalikan domain hidup dan mati. Dia melihat Olsir berjubah abu-abu dan berkata, "Hidup dan mati, reinkarnasi." Dengan itu, untaian gas abu-abu keluar dari gunung hitam putih dan lukisan sungai di gulungan hidup dan mati. Untaian gas abu-abu itu seperti naga ganas saat mereka menyerbu ke arah Olsir berjubah abu-abu. Mata Olsir berjubah abu-abu mengungkapkan cahaya abu-abu yang menembus ruang dan mendarat di mata Wang Lin. Adapun gas abu-abu yang menyer Bu ke arah Olsir berjubah abu-abu seperti naga ganas, diam-diam runtuh di hadapannya. Domain hidup dan mati, Olsir berjubah abu-abu memandang Wang Lin dan berkata, "Alasan Olsir membiarkanmu datang ke sini mungkin agar kamu mendapatkan seni pembantaian surgawiku. Dia mungkin ingin melihat apakah kamu ditakdirkan untuk mempelajari mantra ini." Seni pembantaian surgawi bukanlah mantra surgawi, itu ditiru dari mantra surgawi dengan peringkat yang tidak diketahui. Taktik surgawi ini sangat cocok untuk domain hidup dan mati Anda. Namun, agar Anda mempelajari seni pembantaian surgawi saya, Anda harus berjanji kepada saya satu hal. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berkata, "Bicaralah." Mata Olsir berjubah abu-abu dingin saat dia perlahan berkata, "Setelah kamu menggunakan seni pembantaian surgawi, kamu tidak boleh membiarkan musuhmu hidup. Jika kamu bisa menjanjikan itu padaku, aku akan mengajarimu." Wang Lin merenung sedikit, lalu dia samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan mempelajarinya." Dengan itu, dia menggenggam tangannya pada Olsir berjubah abu-abu dan berbalik untuk pergi. Mata Olsir berjubah abu-abu menyala. Dia melambaikan tangan kanannya dan seutas gas abu-abu tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Untaian gas abu-abu ini seperti pedang tajam. Dengan lambaian santai, gas abu-abu melesat ke arah Wang Lin dengan nyaring yang keras. Wang Lin tiba-tiba berbalik. Matanya tenang saat dia menatap Olsir berjubah abu-abu. Gas abu-abu melewati Wang Lin dan mendarat di Olsir yang sedang berlatih mantra lebih dari 10.000 kaki jauhnya. The Olsir bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengelak, gas abu-abu menghantamnya secara langsung. Kemudian tubuhnya bergetar dan menghilang menjadi kepulan asap. Pada saat yang sama, sinar cahaya abu-abu terbang kembali dari awan asap ke Olsir berjubah abu-abu, mengungkapkan bahwa itu adalah segel yang rumit. Olsir berjubah abu-abu dengan tenang berkata, "Segel ini dibentuk oleh seni pembantaian surgawi. Menggunakan jalan pembunuhan untuk mendapatkan kekuatan hidup dan membuat kekuatan hidup mengelilingi Anda untuk membentuk segel kehidupan. Semakin banyak segel yang Anda miliki, semakin kuat pertahanan Anda. Saya memiliki jutaan segel ini pada saya, jadi bahkan jika planet Tian Yun meledak,
saya akan baik-baik saja. Anda tidak ingin mempelajari mantra ini. Wang Lin merenung sedikit sebelum bertanya, mengapa saya harus mempelajarinya? Olsir berjubah abu-abu dengan dingin berkata, kamu adalah orang keenam yang dikirim Olsir. Aku tidak suka nomor 7, tapi aku juga punya janji dengan Olsir. Namun, jika Anda masih ingin lulus, lupakan saja. Wang Lin menatap orang di depannya dan tiba-tiba berkata, apa hubunganmu dengan tuanku? Olsir berjubah abu-abu dengan dingin menatap Wang Lin. Dia melambaikan tangan kanannya dan seuntai gas abu-abu terbentuk menjadi batu giok sebelum menghilang tanpa jejak. Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung. Tak lama kemudian, dia meraih batu giok yang dibentuk oleh gas abu-abu. Saat dia menyentuh batu giok, dunia 7 warna di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Seolah-olah dunia terbalik dan penglihatannya menjadi kabur. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia kembali ke puncak menara. Di hadapannya, Olsir mengungkapkan cahaya misterius di matanya. Dia menatap batu giok di tangan Wang Lin dan membelai janggutnya. Seni pembantaian surgawi, bagus. Wang Lin tidak berbicara, tapi dia perlahan mengerutkan kening. Olsir memandang Wang Lin dan tertawa. Jangan terlalu memikirkannya. Orang itu adalah jiwa asal kedua tuanmu. Saya mengolahnya kembali ketika saya masih muda. Namun, selama saya berada di tahap yin dan yang, karena beberapa hal, saya harus berpisah darinya. Seni pembantaian surgawi cocok dengan kelangsungan hidup yang Anda harapkan. Wang Lin merenung sedikit sebelum menyimpan batu giok itu. Dia tidak percaya semua yang Olsir katakan, tapi Wang Lin sangat licik, jadi dia tidak menunjukkannya di wajahnya saat dia mengangguk. Olsir menjangkau ke dalam kehampaan dan seberkas cahaya ungu segera muncul. Cahaya ungu berubah menjadi cincin ungu. Setelah dengan hati-hati melihat cincin itu, dia melemparkannya ke Wang Lin dan berkata, cahaya ini terbuat dari cahaya ungu dari cahaya 7 warna. Itu akan menjadi harta penyelamat hidup Anda. Harta karun ini dapat memblokir kekuatan penuh dari kultivator ascendan tahap akhir 2 kali. Namun, Anda harus ingat bahwa jika Anda melanggar aturan sekte, saya akan menghapus 1 serangan darinya. Pelanggaran aturan 2 kali dan harta ini tidak akan berpengaruh. Murid kedua dari divisi ungu yang terbunuh olehmu menggunakan harta penyelamat nyawanya 1 kali selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini dan kemudian melanggar peraturan sekte sekali. Kalau tidak akan ada cara bagimu untuk dengan mudah mendapatkan jiwa asalnya. Namun, karena dialah yang bertindak lebih dulu beberapa kali untuk menyerangmu, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Tapi Wang Lin, ingatlah bahwa tidak akan ada yang kedua kalinya. Wang Lin menerima cincin itu. Alih-alih meletakkannya di jarinya, dia memasukkannya ke dalam tas pegangannya dan berkata, terima kasih, guru. Olsir mengangguk, lalu dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, aku telah mengajarimu mantra terlarang dan memberimu harta yang menyelamatkan jiwa. Kamu bisa kembali. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju menara. Wang Lin mundur beberapa langkah sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan, murid ingin meninggalkan sekte untuk berlatih. Olsir tidak berbalik, tapi suaranya datang. Seorang murid dari sekte nasib surgawiku hanya bisa meninggalkan sekte untuk berlatih jika mereka pergi sebagai pembawa pesan. Bawa token saya ke Star Service Court dan pilih negara budidaya di bawah peringkat 6 untuk menjadi utusan. Namun,
Jangan terlambat ke Laut Iblis Timur dalam 3 bulan. Dengan itu, sosok Olsir masuk ke dalam menara dan menghilang tanpa jejak. Token putih terbang keluar dari menara dan mendarat di tangan Wang Lin. Pada saat yang sama, kekuatan lembut mulai menyebar dari menara dan mendorong Wang Lin dari gunung. Lebih dari 50 km jauhnya, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia melihat pegunungan hitam putih sekali lagi sebelum pergi dengan cepat. Pengadilan layanan bintang berada di atas divisi merah. Setelah Wang Lin meninggalkan sekte utama, dia tidak membuang waktu dan langsung menuju ke divisi merah. Cahaya merah terus dipancarkan dari puncak gunung divisi merah, menutupi area tersebut dan membuatnya tampak seperti lautan darah. Sosok Wang Lin dengan cepat terbang menuju divisi merah. Saat dia hendak masuk, dia mendengar suara dingin berteriak. "Orang yang masuk, berhenti." Wang Lin tidak berbicara sepatah kata pun saat dia melemparkan token yang diberikan Olsir kepadanya dan menyerbu ke divisi merah. Ketika orang yang berteriak melihat token itu, dia mendengus dingin tetapi tidak menghentikan Wang Lin untuk masuk. Setelah Wang Lin masuk, ruangan itu beriak dan seorang pria paruh baya berbaju merah berjalan keluar. Dia dengan dingin melihat kemana Wang Lin menghilang dan bergumam pada dirinya sendiri, saudara ketujuh dari divisi ungu. Tak lama kemudian, Wang Lin meninggalkan divisi merah dan melihat ke arah barat. Negara budidaya peringkat 5, Lin Yue. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.